2401. Berbeda dengan Damar, Damar bisa sepenuhnya melengkapi kekurangan tersebut sebagai seorang tulang naga. Efek dari setiap serangannya bisa sangat luar biasa. Tak, dalam sekejap, si pria tua hanya merasakan perubahan warna bunga di depannya. Punggungnya juga terasa dingin dan menggigil. Kemudian dia tiba-tiba langsung mengayunkan pedangnya. Tetapi semua itu sudah terlambat. Saat dia ingin mengayunkan pedangnya, dia secara bersamaan juga merasakan rasa sakit di kepalanya. Karakteristik jiwa milik Damar menyerangnya. Ketika dia tersadar kembali, Damar sudah melayangkan tebasan pedang ke punggungnya. Huek, dia seketika memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya pun juga terhempas dan tersayat hingga darah segar mengalir di bagian punggungnya. Sehingga rasa sakit yang tidak ada habisnya menjalar di sekujur punggungnya. Berani sekali kamu bertarung secara langsung denganku, raungnya sambil menatap ke langit. Dia benar-benar terlihat sangat tertekan. Jika ini adalah serangan dari Claretta, dia merasa bahwa dirinya masih bisa memiliki peluang tertentu. Lagi pula serangan Claretta tidak sekuat serangan Damar. Namun pria itu menggunakan jurus bunga mimpi dan ditambah dengan kekuatan serangannya yang menakutkan. Semua gabungan kekuatan tersebut membuat dia tidak bisa bertahan dari serangan pria itu. Energi Qi Yin Yang yang terus mengalir di tubuhnya terus membelah bunga di sekelilingnya. Tetapi ketika satu bunga terbelah, bunga lainnya langsung mengisi kekosongan dengan sangat cepat tanpa henti. Slash, slash, slash. Suara itu terus bergema di sana berkali-kali. Damar akan menyerang setiap kali ada perubahan. Luka di tubuhnya juga akan tampak sedikit serius. Semakin Damar bertarung, hatinya terasa semakin senang dan menikmati hal tersebut. Ini merupakan pertama kali bagi dia menggunakan jurus tersebut. Dia harus mengatakan bahwa pemahaman Claretta terhadap karakteristik magis jauh lebih unggul dibandingkan dengan Damar. Lalu pencurian Damar juga merupakan peningkatan yang sangat besar bagi dirinya sendiri. Dia juga memiliki karakteristik jiwa. Ketika jurus bunga mimpi digunakan bersamaan dengan jurus batu, dia tidak tahu apakah Dewa Utama bisa bertahan dari serangan kekuatan itu. Sedikit lagi, ini harusnya juga sudah berakhir, gumam Damar. Dalam sekejap, dia kembali menjentikkan jarinya. Semua bunga di sekeliling mereka langsung berubah menjadi bunga krisan saat dia menjentikkan jarinya. Aku ingin memberikan begitu banyak bunga krisan ini kepada kamu sebagai ucapan bela sungkawa. Ucap Damar, kamu seharusnya merasa tersanjung. Kembalilah pulang ke kampung halamanmu. Bunga-bunga tersebut tampak mampu menghipnotis orang-orang yang melihatnya. Terlepas dari mereka bilang karakteristik magis tidak terlalu berguna untuk pertempuran langsung, setidaknya karakteristik ini sangat ampuh dalam mengelabui atau merusak fokus lawan. Setelah itu dia langsung melayangkan sebuah tebasan pedang. Gabungan kekuatan teknik bela diri tersebut bergejolak. Kekuatan tersebut tercampur dengan aura yang mengerikan dan meledak di sepanjang jalan. Setelah itu, semua kekuatan itu seketika bergejolak bagaikan jalan pulang yang sangat cerah dan langsung menyerang si pria tua. Ah, jerit si pria tua, lalu seluruh tubuhnya dibelah di pinggang hingga menjadi dua bagian. Tidak perlu berterima kasih kepada aku karena telah mengantar kamu untuk bertemu dengan istrimu. Seru Damar, tubuh si pria tua kehilangan pusat gravitasi dan mulai berangsur-angsur jatuh ke tanah. Kecepatan tubuhnya jatuh semakin lama semakin cepat dari ketinggian yang tidak berujung. Sehingga membuat tubuh tetua itu mulai bergesekan dengan langit hingga terbakar. Lalu kulitnya juga mulai hangus terbakar tanpa henti. Namun dia memiliki tubuh seorang Extreme Level Master. Kobaran api seperti itu jelas tidak bisa membuat terlalu banyak masalah terhadap tubuh fisiknya. Damar sejenak merenung lalu berkata, ini tidak akan membuat dua planet kecil seperti daratan Magna bertabrakan. Namun dia merasa bahwa kemungkinan tersebut tidak besar. Tepat pada saat itu, sinar cahaya yang menyilaukan seketika muncul di hadapan Damar. Itu membuat Damar menoleh dan melihat ke atas. Si gadis kecil yang berubah dari Stargate perlahan menunjukkan sebuah senyuman di sudut bibirnya. Lalu sebuah cahaya bintang yang lembut dan sedikit menyilaukan bersinar dari tubuhnya. Dia menunjukkan senyuman di wajahnya sambil melihat ke arah Damar. Aku sudah bebas. Dalam sekejap, dia langsung muncul di hadapan Damar dan memeluk pria itu. Naga, terima kasih. Aku akan memberikan kamu sebuah hadiah yang sangat besar. Apa itu? Raut wajah Damar seketika berubah. Pada saat itu, Gisda melepaskan lengan Damar dan perlahan mundur ke belakang. Namun sebuah kekuatan Stargate perlahan muncul dari tubuhnya.
Ekspresi di wajah Damar langsung berubah. Setelah itu, tubuh Gisda menyebar kedua sisi secara perlahan. Kemudian dia berubah menjadi ribuan titik cahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Sekujur tubuhnya berubah menjadi gerbang besar sederhana di tengah kehampaan. Di belakang gerbang tersebut merupakan kegelapan yang sangat dalam dan tidak berujung. Sebuah kekuatan tiba-tiba datang dari dalam gerbang dan langsung terhubung dengan tubuh Damar. Namun ada hal yang membuat Damar terkejut. Dia seketika merasakan bahwa dantian di tubuhnya seperti mengalami beberapa perubahan. Dia bergegas memeriksanya, lalu sesuatu yang membuat Damar terkejut pun terjadi. Dia melihat bahwa di dalam dantian yang ada di tubuhnya ada sebuah gerbang besar sederhana. Gerbang itu perlahan-lahan terbuka begitu saja. Damar sendiri langsung tertegun. Dia tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. 10 bola cahaya yang ada di dalam tubuhnya juga mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Perputaran itu sangat cepat hingga membuat Damar merasa sangat terkejut dan takjub. Lalu Chi miliknya sedang berubah menuju ke arah kekuatan aslinya dengan kecepatan yang sangat tinggi saat itu. Apakah ini hadiah yang kamu berikan kepada aku? Tanya Damar. Setelah itu, gadis yang berubah menjadi Stargate tidak lagi menghiraukan dia. Sepertinya gadis itu tidak bisa berbicara lagi. Damar menahan keinginannya untuk menyerbu masuk ke dalam gerbang yang gelap dan dalam itu. Dia berusaha menahan diri untuk masuk dan kembali ke alam semesta asalnya. Dia masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di dunia ini. Setelah dia menyelesaikan semua urusan, dia baru bisa kembali ke dunianya. Dewa Utama, kemungkinan besar sudah pulih sepenuhnya, gumam Damar sambil merenung. Dia berada pada masa puncaknya, dan jarak dia menuju Nirvana Realm hanya tinggal satu langkah saja. Meskipun beberapa kekuatan yang ada di dalam tubuhku tidak berhenti berubah, tetapi aku sepertinya masih belum mencapai ranah Nirvana Realm. Sepertinya kekuatanku masih berada di tingkat Extreme Level Master Step 3. Damar menggenggam kedua tangannya. Dalam sekejap, kekuatan asli berada di dalam telapak tangannya. Ini adalah peningkatan yang sangat dasar. Peningkatanku juga sama besarnya, gumam pria itu. Dilihat dari kecepatan ini, kemungkinan energi Chi milikku bisa sepenuhnya berubah menjadi kekuatan asli dalam beberapa hari. Setelah itu, dia meletakkan kembali Dragon Sword miliknya sambil berkata, kalau begitu, mari kita bertarung terlebih dahulu. Kemudian dia melemparkan tatapannya ke arah gerbang besar di langit. Kamu harus memastikan untuk tidak menutup gerbang ini. Setelah aku selesai menghabisi Dewa Utama, aku akan kembali dan melewati gerbangmu untuk sampai ke duniaku. Aku sangat merindukan kampung halamanku. Tidak ada satu orang pun yang menjawab Damar. Pria itu juga tidak berbicara lagi. Dia langsung menghilang dari tempatnya untuk bergegas terbang menuju daratan Oertir. Di sisi lain, di alam semesta asal Damar dan teman-temannya. Tepatnya di kutub utara daratan Temis, daratan kekacauan. Cuaca di luar saat ini benar-benar sangat dingin. Tetua Min saat ini sedang duduk di dalam sebuah ruangan. Apakah ini takdirku? Apakah takdirku seperti ini? Beberapa tahun sebelum Eternal Planet disegel, aku selalu dipenjara kemanapun aku pergi. Bahkan aku juga dipenjara di tempat ini. Makinya, Guntur sedang duduk di seberangnya saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, takdirmu. Jangan bilang, bagaimana dengan kamu? Tanya Tetua Min. Bukankah kamu bilang bahwa kamu sedang ada masalah? Bersambung, 2402. Guntur menganggukkan kepalanya. Kurang ajar, aku tahu bahwa ada orang yang tidak akan bisa diam begitu saja setelah Damar dan yang lain pergi. Namun aku tidak menduga kalau hal itu akan terjadi dengan begitu cepat. Semua ini terjadi kurang dari 20 tahun saja. Tingkat peradaban apa yang telah dikembangkan di bumi? Tanya Tetua Min. Guntur mencibirkan bibirnya dan berkata, bumi masih belum mengembangkan peradaban hingga tingkat kelima. Jadi bumi tidak bisa melakukan begitu banyak perubahan. Setelah sebagian besar planet di galaksi matahari dilakukan perubahan sepenuhnya, bumi baru benar-benar bisa memasuki tingkat kelima, lanjutnya. Apakah itu galaksi Zelenia? Tanya Tetua Min. Benar sekali. Aku tidak tahu kenapa si Hismir kurang ajar itu langsung kehilangan akal sehatnya, maki Guntur dengan kesal. Apakah itu karena kamu tidak bisa menghabisi dia? Tanya Tetua Min lagi. Apakah kamu berencana meminta aku untuk menolong kamu? Tidak ada gunanya meminta tolong kepadamu, balas Guntur. Kamu itu sangat lemah, bahkan kamu tidak bisa mengalahkan aku. Aku datang ke sini untuk menunggu Damar dan yang lainnya.
Kapan mereka akan kembali ke bumi? Tetua Min mencibirkan bibirnya. Aku tidak tahu, sepertinya mereka akan benar-benar kembali. Tapi entah kapan. Setelah itu dia bergegas keluar dari ruangan itu. Kekuatan cahaya bintang dalam sekejap terpancar dari Stargate yang ada jauh di atas gunung kekacauan. Kekuatan tersebut menghubungkan lautan kabut yang tidak berujung dan terbentang menuju bagian luar dari daratan kekacauan. Stargate telah terbuka. Mengapa gerbang itu begitu cepat dibuka? Apakah Damar dan yang lain akan segera kembali ke bumi? Tanya Guntur. Damar tentu saja tidak tahu dengan semua hal yang telah terjadi di sana. Saat ini, di daratan Magna, 200.000 pasukan sedang bergerak maju tanpa henti menuju daratan Oertir. Semua orang itu merupakan ahli bela diri tingkat dewa. Peralatan dan bahan mereka sudah dirampas di sepanjang perjalanan. Barisan pasukan tersebut bergerak dengan sangat cepat. Tetapi mereka masih harus membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 hari untuk bisa tiba di sebuah kota bernama Cenopat. Kota Cenopat merupakan sebuah kota yang paling dekat jaraknya dengan daratan Oertir. Selain itu, kota ini juga dekat dengan 3 jalur. Pasukan dewa utama saat ini sudah tiba. Setelah mereka tiba, ada begitu banyak sekali orang yang langsung diusir begitu saja dari kediaman mereka sendiri. Namun dewa utama tiba-tiba seperti menyadari sesuatu. Dia mengangkat kepala dan melihat ke arah langit di atas. Apakah Stargate telah terbuka? Gumamnya. Kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, Damar, semuanya harus berakhir. Semua hal yang telah terjadi ada di dalam perhitunganku. Dia tiba-tiba langsung tertawa sinis setelah mengatakan hal itu. Hahaha, semuanya sudah ada di dalam perhitunganku. Stargate telah dibuka. Jika kamu bisa pergi, maka kamu sangat beruntung. Tapi, jika kamu tidak pergi meninggalkan tempat ini, maka aku sendiri yang akan menggali kuburanmu. Hahaha, lalu Dewa Utama tertawa dengan sangat kejam. Selama dia mengatakan itu, sepasang kacamata berbingkai hitam dengan emas di bagian pinggirnya tiba-tiba muncul entah sejak kapan di genggamannya. Lalu dia perlahan mengenakan kacamata itu di matanya. Damar mempercepat gerakan sayapnya. Segera setelah itu, dia akhirnya tiba di daratan Oertir dan langsung pergi ke daratan Artemisa. Di daratan Artemisa terdapat banyak sekali ribuan massa binatang buas. Entah ada yang sedang tengkurap, berdiri, ataupun berburu makanan. Tubuh dari semua binatang buas itu tampak sangat besar. Bentuk tubuh dari masing-masing binatang pun juga sangat berbeda. Di antara semua binatang buas ini juga berdiri beberapa tenda. Damar langsung mendarat dan masuk ke salah satu tenda tersebut. Lilia langsung bergegas mengajukan pertanyaan kepada Damar saat melihat kedatangan rombongan pria itu. Bagaimana? Damar menatap semua orang dengan heran dan bertanya balik, apakah kalian tidak merasakan terbukanya Stargate? Lilia terlihat bingung dengan pertanyaan tersebut. Apakah Stargate sudah terbuka? Damar mengangguk. Benar sekali. Aku telah membunuh si pria tua itu dan menyelamatkan Stargate. Kemudian Stargate langsung terbuka. Omong-omong, meskipun aku bisa merasakan Stargate, tapi itu berbeda dengan dunia kita di sana. Aku tidak memiliki keinginan mendesak untuk masuk ke sana. Gerbang itu tidak memiliki begitu banyak daya tarik kepada kita. Tepat pada saat itu, Hurai datang menghampiri mereka dan berkata, mungkin itu hanya untuk menarik orang-orang di dunia kita ke alam semesta ini. Keberadaan para ahli bela diri tingkat dewa diperbolehkan di sini. Hukum dan peraturan alam semesta di tempat ini mungkin juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam semesta kita. Damar mengangguk setuju. Betul juga. Kemudian dia melihat ke arah Lilia dan berkata, setelah kita menyelesaikan pertempuran ini, kita akan kembali ke bumi. Kita akan menikmati kedamaian seumur hidup di masa depan nanti. Lilia mengangguk setuju. Tatapannya seketika tertuju ke daratan yang sangat luas di luar tenda. Aku harap ini adalah pertempuran terakhir kita, ya. Lalu Damar melihat ke arah Riven di kejauhan. Damar, kamu sebelumnya pernah bilang ke Iman bahwa ada mata-mata dari pihak lawan. Seru Riven pada saat itu. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, Hesperora yang memberitahu aku mengenai hal itu. Dia adalah murid dari Hesperos. Bagaimana? Apakah kalian setidaknya mencurigai seseorang? Tanyanya kepada Riven dan yang lain. Riven menggelengkan kepalanya. Entah mata-mata itu ada bersama kita selama ini atau dia menyaksikan perjalanan kita dalam kegelapan. Aku juga tidak tahu Hesperora memang bermaksud baik atau dia hanya sengaja mengacaukan pikiran kita.
Untuk saat ini, kita tidak perlu terlalu ambil pusing. Omong-omong, apakah Tetua Ren sudah kembali? Tanya Damar lagi. Riven menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia masih belum kembali untuk saat ini. Singkatnya adalah kita tidak perlu bersikap ragu sebelum perang dimulai. Itu semua juga tidak memiliki arti apapun. Tidak peduli itu siapa, kita juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi sekarang. Saat ini, semua pertahanan sudah terbentuk. Teknologi tinggi mereka juga akan memungkinkan kita semua untuk bisa berkomunikasi secara sinkron. Ketiga tempat sudah bisa terhubung sepenuhnya dengan satu sama lain. Semua peralatan komunikasi teknologi tinggi tersebut tentu saja disediakan oleh Hurai, Ulro dan beberapa orang lainnya. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah orang-orang dewa utama juga sudah tiba? Mereka telah tiba, balas Riven. Kemarin mereka telah tiba di kota Cenopat. Namun mereka tidak langsung melakukan penyerangan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku harap, Damar menarik napas panjang. Semua orang-orang itu bisa tiba di daratan Artemisa. Tempat mereka merupakan sumber kekuatan utama. Di Fire Canyon hanya ada 3 orang, sedangkan di pegunungan Havane ada sekitar 10.000 orang. Jika jumlah orang di sana sangat banyak, maka tekanan saat berperang juga akan sangat besar. Ketika Damar sudah meninggalkan menara dan mendarat di daratan Artemisa, sosok bayangan sedang perlahan terbang dari bawah ke langit, tepatnya di depan Stargate yang terbuka. Dia mengenakan pakaian yang compang camping, dan tangannya memegang sebuah kendi alkohol. Lalu di punggungnya terdapat sepasang sayap terbang yang berasal dari Istana Langit. Dia terbang di depan Stargate. Kemudian dia menenggak seteguk alkohol dan berkata, biarkan aku menjaga tempat ini. Damar, aku akan menyerahkan Dalman kepada kamu. Setelah itu, dia melihat ke arah menara yang abadi dan perlahan terbang ke arah sana. Lalu dia pelan-pelan duduk di atas menara tersebut. Sosok itu melemparkan senjata di genggamannya ke sisi menara itu sambil terkekeh-kekeh. Mulai hari ini, tidak ada satupun yang boleh berpikiran untuk keluar dari tempat ini. Bersambung, 2403. Damar tentu saja tidak tahu semua hal yang sedang terjadi. Saat ini, dia sedang menunggu dengan tenang di daratan Artemisa. Tanpa sadar, malam hari pun pada akhirnya telah tiba begitu saja. Di dalam kota Cenopat, Hesperora sedang mengernyitkan dahi sembari berjalan masuk ke halaman tempat tinggalnya sendiri. Dia mengisi air hingga penuh dan berbaring di dalam bak berendam. Sosok itu masih mengernyit saat melakukan semua hal tersebut. Seperti yang diharapkan dari seorang Hesperora. Sosok yang suka menjungkir-balikan kehidupan semua makhluk hidup. Sebuah suara perlahan bergema pada saat itu. Sosok wanita ini sungguh didambakan oleh banyak orang. Hesperora masih mengernyitkan dahinya. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas panjang dan berkata, kamu Claretta, kan? Kamu memang sangat pintar. Mengapa kamu tidak mengenali aku sebagai sosok Damar? Tanya Claretta sambil masuk ke dalam ruangan dan duduk di depan bak berendam tersebut. Kemudian kedua matanya menatap lurus ke arah Hesperora. Ketika Damar masih merupakan seorang dewa tengah, aku pernah menggoda dia untuk tidur bersama dengaku. Tetapi dia bisa menahan dan menghentikan semua itu, jelas Hesperora. Claretta menatap Hesperora dengan penuh curiga. Cek, dia bisa menahan diri. Jika dia belum menikah, aku curiga bahwa pasti ada yang salah dengan pria itu. Setelah itu, dia melihat Hesperos dan berkata, lupakan saja, aku tidak punya banyak waktu. Aku datang ke sini untuk menanyakan satu hal kepada kamu. Bagaimana rencana kamu untuk melakukan penyerangan? Kapan kamu akan melakukannya? Hesperora membalas, aku akan melakukan penyerangan pada dini hari besok. Tugasku saat ini adalah membagi menjadi 4 rute yang akan dilewati, yaitu Fire Canyon, Pegunungan Havane, serta daratan Artemisa. Seharusnya itu tidak sulit untuk ditebak. Bagaimana dengan ahli bela diri di tingkat puncak? Bagaimana pembagian tugas mereka? Tanya Claretta lagi. Hal ini, aku masih belum tahu. Aku hanya menerima perintah bahwa aku akan melakukan penyerangan di sini. Aku tidak bisa mengintip informasi dari atas, ucap Hesperora. Dewa utama selalu bersikap berhati-hati. Dia tahu bahwa pertempuran di antara para ahli bela diri tingkat puncak merupakan kunci penentu dari kemenangan dan kekalahan. Jadi aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh para ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 itu. Claretta sejenak merenungkan hal tersebut. Sepertinya masalah ini jauh lebih sulit dan rumit daripada yang kita bayangkan.
Kemudian dia melemparkan tatapannya ke arah Hesperora dan berkata, pasukan artileri camp milikmu akan mati dalam pertempuran besok. Jika saat itu tiba, aku akan menyelamatkan hidupmu. Dia menjentikan jarinya setelah itu. Kemudian sosok tersebut menghilang dengan sangat cepat dari tempatnya. Sekujur tubuhnya seketika terus melayang di udara. Tidak lama setelah itu, dia tiba-tiba masuk ke dalam sebuah pesawat yang terbang di antara lapisan awan. Di dalam pesawat itu ada beberapa orang. Semua orang itu adalah rombongan dari Asteria dan Hoshi. Mereka tidak akan bergabung di dalam pertempuran yang normal ini. Namun mereka masih memiliki tugasnya sendiri sebagai pengguna dari teknologi terbaik. Tugas mereka adalah melakukan pengawasan. Damar dan teman-temannya bukannya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Mereka juga memiliki produk berteknologi tinggi. Kamera pengawas itu sudah memasuki kota Cenopat di bawah sana bagaikan ribuan ekor nyamuk. Ditambah lagi, pesawat mereka juga memiliki teknologi sensor panas yang sangat mutakhir. Jadi mereka bisa mengawasi situasi di bawah mereka dengan sangat jelas. Claretta dapat menyusup masuk ke dalam sana dan mengumpulkan lebih banyak informasi asli. Selain itu, sinyal pesawat tersebut bisa terhubung dengan beberapa tempat lain. Sehingga mereka bisa langsung menyampaikan semua informasi yang didapatkan. Lalu semua hal yang dipegang Asteria merupakan informasi langsung. Mereka langsung terhubung ke pihak lain dengan sangat cepat. Lalu mereka mengirimkan semua informasi yang dikumpulkan oleh Claretta. Waktu berlalu begitu saja dengan tenang. Keesokan hari saat fajar baru menyingsing, 200 lebih pasukan yang terdiri dari ahli bela diri tingkat dewa langsung dibagi menjadi 3 bagian. Di antara kelompok tersebut ada pasukan yang berjumlah 20.000 orang dan 30.000 orang. Setiap kelompok tersebut masing-masing dipimpin oleh beberapa ahli bela diri di tingkat ekstrim level. Lalu mereka semua langsung berangkat ke 3 arah. Namun tidak ada satupun para ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 yang muncul di sisi dewa utama. Informasi tersebut masih menyebar kemana-mana. Damar saat ini sedang duduk bersila di atas lereng yang cukup tinggi di daratan Artemisa. Suara Asteria terdengar dari alat pendengar yang ada di telinganya. Mereka sudah berangkat. Dilihat dari kejauhan, Dewa Utama sendirian memimpin pasukan yang terdiri dari 150.000 ahli bela diri tingkat dewa. Mereka seharusnya akan tiba di daratan Artemisa dalam 2 jam, jelas Asteria. Damar membelalakan kedua matanya. Lalu dia berkata dengan sedikit menyesal, energi Chi di dalam tubuhku belum bisa berubah sepenuhnya. Tapi, itu seharusnya juga sudah cukup. Aku sendiri bahkan tidak tahu seberapa kuat sebenarnya diriku saat ini. Dia tersenyum setelah mengatakan hal itu. Dia berdiri dari tempat duduknya dan membersihkan pakaian hitam yang dikenakan di tubuhnya. Ini merupakan pakaian yang menandakan seorang Night Watcher. Sebuah pakaian yang sangat bergengsi. Dia membawa Dragon Sword dan pedang naga Azure di belakang punggungnya. Kedua pedang tersebut hampir sering digunakan selama bertarung di sepanjang hidupnya. Lilia, Talia, serta Yani yang ada di sampingnya berdiri di atas lereng tinggi. Mereka saat ini sedang melihat ke arah bawah. Pasukan binatang buas di bawah sana perlahan mulai berkumpul. Para binatang buas dengan kepala sangat besar tersebar di seluruh daratan yang luas dan tidak berujung. Sorot matanya melihat rombongan yang padat. Riven dan beberapa kelompok ahli bela diri lain berdiri di barisan paling depan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Damar, sepertinya tidak ada satupun ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 di sisi lawan berdasarkan informasi yang ada. Aku juga tidak bisa memahami rencana Dewa Utama. Namun intuisiku berkata bahwa mungkin tidak akan ada begitu banyak ekstrim level Master Step 3. Pemikiran Dewa Utama hanyalah ingin menghabisi kita. Jadi pertempuran kali ini merupakan sebuah taruhan. Seru Damar. Dia bertaruh dengan berpikir di mana harus meletakkan lebih banyak para ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3. Sepertinya begitu. Riven menarik napas panjang. Jika ada sesuatu yang rusak, maka kita akan mengalami kesulitan dalam pertempuran ini. Kita hanya bisa mengandalkan kemampuan dukungan dari pesawat saja, ucap Damar sembari menarik napas dalam-dalam. Kita saat ini juga tidak punya cara lain. Yani yang berada di sebelahnya mengambil sebuah koin perak. Kemudian dia perlahan melemparkan koin itu ke udara. Dia seketika menggumam sesuatu. Apakah kami bisa memenangkan pertempuran ini? Koin itu mendarat di tanah dan mulai berputar dengan sangat cepat. Pada saat tertentu, koin tersebut langsung hancur. Damar langsung mengernyitkan dahi saat melihat adegan tersebut.
Apa maksudnya? Yani menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Aku belum pernah bertemu dengan situasi seperti ini. Setelah itu dia kembali mengambil sebuah koin. Ketika dia baru saja ingin melempar koin tersebut, dia seketika terlihat sedang memikirkan sesuatu. Kemudian ekspresi sedih tercetak di wajahnya, dan wanita itu langsung menyimpan kembali koin itu. Waktu berlalu begitu saja, langit semakin lama tampak semakin terang. Pada waktu tertentu, seutas garis berwarna putih perak di ufuk langit pun muncul. Drap, drap, suara langkah kaki yang terdengar sedikit konsisten bergema di daratan luas tersebut. Semua orang masih terpisah jauh oleh jarak. Lalu suasana yang terasa suram dan tegang mulai menekan mereka dari kejauhan. Ini adalah kekuatan tekanan milik 150.000 ahli bela diri tingkat dewa. Ini adalah kekuatan tekanan yang ditunjukkan oleh 150.000 ahli bela diri tingkat dewa di bawah kekuasaan perang. Bersambung, 2404. Damar berdiri di atas lereng yang tinggi dan melihat ke arah kejauhan. Dragon Sword dan pedang naga azure di punggungnya terus-menerus bergetar dan mengeluarkan suara teriakan yang lembut. Hal itu tidak hanya terjadi pada senjata miliknya saja. Soul Saber milik Wendy, Phoenix Sword milik Talia, dan bahkan cincin yang terbuat dari benang perak di tangan Yani saat ini juga bergetar. Semua senjata mereka juga terus bergetar tanpa henti. Ini adalah kekuatan tekanan yang belum pernah Damar rasakan sebelumnya. Namun dia tidak melakukan hal apapun. Dia tetap berdiri di atas lereng tinggi itu, dan pandangannya tetap lurus melihat ke bagian bawah. Di bawah sana, Riven sedang berdiri di depan kerumunan orang. Human Emperor Sword di tangannya juga terus bergetar tanpa henti. Namun rasa takut sama sekali tidak tercetak di dalam sorot matanya, tetapi hanya ada rasa kesenangan. Dia sudah lama menunggu selama bertahun-tahun lamanya untuk hari ini. Dia telah dikurung di sebuah pulau sampai bertahan hidup dengan memakan tanah. Dia sudah menahan diri selama bertahun-tahun, dan dia hanya ingin balas dendam. Dalam sekejap, aura perang yang sangat besar seketika mulai bangkit dari tubuh Riven. Dia langsung melangkah maju dan melompat sejauh mungkin. Kali ini, tidak ada kavaleri merah yang menemani dia untuk menari. Sebagian besar orang dari kavaleri merah tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam perang seperti ini. Namun dia sendirian masih menarikan tarian perang daratan Lions. Ini adalah kebanggaan milik penduduk warga daratan Lions. Prajurit dari Gurun Utara, berdiri tegak, aroma harum dari riak minuman anggur kota Weldra. Pistol di atas random menembak dada pihak musuh. Para gadis daratan Lions sedang menunggu kekasihnya pulang. Tepat pada saat ini, lantunan sebuah lagu yang merdu terdengar dari kejauhan. Sebuah balada kuno dengan kencang bergema di telinga semua orang. Minuman keras berkualitas dari kota Azos telah terjual di mana-mana. Bendera Raja Manusia yang berwarna putih salju berkibar di bukit kecil. Kavaleri berwarna merah, impian para pria kota Azos. Anak-anak dari daratan Lions, busungkan dadamu dan tegakkan badanmu. Tangan Keeno yang berada di belakang sedikit gemetar. Sorot mata Sarba juga memancarkan ekspresi yang sangat bahagia dan bersemangat. Sarba akan menjadi kartu truf mereka dalam pertempuran kali ini. Dukungan yang cepat dari tiga tempat tergantung kepada karakteristik yang Sarba kuasai. Dewa utama tentu saja memiliki kekuasaan larangan karakteristik. Ketika kekuasaan pihak lain tidak digunakan, Sarba bisa langsung membawa rombongan orang itu menuju kedua tempat lainnya. Jika dewa utama menggunakannya, maka mereka hanya bisa mengandalkan pesawat terbang mereka. Apakah hari ini akhirnya telah tiba? Gumam Sarba kepada dirinya sendiri. Dia sebenarnya sama dengan yang lain. Saat Hesperos bertarung melawan dewa utama, dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya bisa benar-benar menghabisi dewa utama. Sarba hanya berpikir bahwa dia bisa menguasai beberapa tempat dan menikmati kekuatan serta hak yang layak selagi dewa utama pulih dari luka-lukanya. Dia tidak peduli seberapa lama waktu yang diberikan kepadanya. Jika dewa utama sudah pulih, dia juga merasa baik-baik saja untuk melanjutkan kehidupan yang pernah dilalui dulu. Meskipun dia tidak memiliki hak, tetapi dia bisa membawa istrinya untuk hidup dengan cukup nyaman sebagai seorang ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3. Bahkan istrinya sendiri merupakan seorang ahli bela diri di tingkat ekstrim level step 1. Namun dia tidak bisa mengajak istrinya dalam pertempuran seperti ini, terutama pertempuran ini. Begitu dia melihat bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan pihak lawan, maka dia juga akan mencari cara untuk meloloskan diri secara diam-diam. Jika dia menang dari dewa utama,
dia bisa bebas dan tidak terkekang oleh siapapun. Dia bisa pergi kemanapun di dunia ini. Jika dia kalah dari Dewa Utama, dia juga masih bisa mempertahankan hidupnya. Dia dan istrinya akan bergantung kepada satu sama lain untuk bertahan hidup. Namun apapun yang terjadi, dia masih ingin melihat Dewa Utama mati dengan mata kepalanya sendiri. Pedang panjang berwarna merah darah milik Aphires juga terus bergetar. Kemudian dia menengadahkan kepala dan melihat ke arah langit. Dua aliran air mata kebahagiaan pun turun di wajah sosok itu. Morte berdiri di sebelah sosok itu. Ekspresi wajahnya terlihat sangat tenang dengan sedikit rasa kesedihan dan tekad tersembunyi di dalamnya. Riven saat ini masih terus menari. Suaranya terus bergema tanpa henti di seluruh daratan. Human Emperor Sword terus bergetar, dan tanah di sana juga sedang berguncang. Awan hitam pun memenuhi langit. Hal tersebut seakan-akan memberi pertanda bahwa akan dilaksanakan pertempuran penentuan yang dahsyat sepanjang sejarah di daratan Artemisa ini. Pada akhirnya, hari di mana pertempuran itu terjadi semakin lama semakin dekat. Drap, hur, pada waktu tertentu, sebuah suara raungan rendah terdengar di bagian depan. Pasukan yang terdiri dari 150.000 ahli bela diri tingkat dewa tadi langsung berhenti secara serempak. Setelah itu, sesosok manusia perlahan keluar dari tandu yang sama besar dengan sebuah pulau. Sosok tersebut adalah Dewa Utama. Dia mengenakan pakaian putih di sekujur tubuhnya, bahkan rambutnya disisir dengan sangat rapi dan teratur. Senyuman seringai seketika tercetak di sudut bibirnya. Daratan Lyons sudah mati. Tarian perang Daratan Lyons hanyalah sebuah lelucon sesaat bagiku. Riven langsung berhenti menari. Dia menatap ke arah Dewa Utama di kejauhan dengan memancarkan ekspresi kebencian yang sangat dalam dari sorot matanya. Damar melihat Dewa Utama yang berada di bawahnya sambil mengernyitkan dahi. Dia menyadari bahwa di Dewa Utama memakai kacamata berbingkai hitam di matanya. Dewa Utama sebelumnya tidak akan pernah memakai kacamata itu. Namun dia selalu merasa bahwa kacamata berbingkai hitam tersebut sangat familiar. Damar, Dewa Utama tiba-tiba tersenyum menyeringai pada saat itu sambil melemparkan pandangannya ke arah Damar. Aku pernah mendengar sebuah ramalan. Isi dari ramalan tersebut adalah aku harus membunuh naga jika aku ingin memasuki Nirvana Realm. Jadi pada saat itu aku bersusah payah untuk menangkap Stargate dan membantai klan naga. Gumamnya kepada diri sendiri. Aku telah mengumpulkan semua 12 kekuasaan. Namun aku belum pernah mencapai tingkat Nirvana Realm sama sekali. Lanjutnya, aku kira membunuh naga berarti juga membunuh tulang naga. Namun dunia kita terlalu besar, sehingga sulit mencari keberadaan tulang naga. Oleh karena itu, aku membuka Stargate karena ingin pergi mencari hal tersebut di dunia kalian. Lalu aku menemukan seorang tulang naga di dalam lorong dan memotongnya di bawah reruntuhan, jelasnya. Sayangnya, aku masih belum memasuki Nirvana Realm. Damar membelalakan kedua matanya saat mendengar hal itu. Dia telah membunuh tulang naga di dalam Stargate. Apakah itu berarti, sosok itu adalah Raden? Pada waktu itu, Raden memblokir Stargate dengan menggunakan tubuhnya sendiri serta menutup pintu tersebut. Kemudian saat dia masuk ke Stargate dan muncul kembali, tubuh fisiknya menjadi zombie. Kali ini, Dewa Utama tersenyum tipis pada saat itu. Kali ini kamu mungkin tidak akan membuat aku kecewa, ucap Dewa Utama sambil tersenyum tipis. Setelah itu dia menunjukkan jarinya ke arah Damar dan berkata, pertumbuhanmu benar-benar sangat cepat hingga membuat aku sangat kaget. Tapi lebih baik kamu berhenti di sana, karena aku akan menginjak jenazahmu untuk mencapai ranah Nirvana Realm. Sedangkan kalian, kemudian dia menunjukkan jarinya ke arah semua orang. Kalian semua akan mati jika tetap memilih Damar. Semua orang akan mati, tidak peduli jika kalian adalah orang maupun binatang. Damar melihat ke bawah dengan ekspresi tenang terpancar dari sorot matanya. Dia sama sekali tidak berbicara dan hanya perlahan-lahan menghunus Dragon Sword di tangannya. Lalu dia agak mencondongkan pedang tersebut ke arah langit. Bersambung, 2405. Inilah saat dimana dia bisa mengatakan bahwa semua hal yang terjadi sudah tidak ada artinya. Dia melihat ke arah Dewa Utama yang ada di bawah. Hari ini, di antara kamu dan aku, hanya akan ada satu orang yang bisa berdiri di tempat ini. Aku harus mengakui bahwa kamu membuat aku merasa sedikit ketakutan, ucap Dewa Utama sambil tersenyum tipis. Bahkan aku tidak menyangka bahwa kamu mungkin saja bisa mencapai ranah Nirvana Realm.
Aku hanya ingin kamu cepat pergi dari sini. Tapi aku tidak menyangka bahwa sebuah pion yang aku letakkan selama bertahun-tahun lamanya justru memiliki peran yang sangat besar setelah kamu membuka Stargate. Dewa utama tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Damar masih melihat ke arah dewa utama yang ada di bawah. Entah mengapa dia merasa bahwa dewa utama saat ini tampak sedikit berbeda daripada sebelumnya. Sosok itu seperti menunjukkan semacam kepercayaan diri yang belum pernah ada sebelumnya. Namun semua kepercayaan diri dewa utama itu tidak begitu penting bagi Damar. Tidak usah banyak omong kosong. Ayo, kita bertarung melawan satu sama lain. Lalu dia mencondongkan pedang panjangnya ke arah langit. Slash, slash, slash. Sebuah suara pedang dihunus pun terdengar. Demi semua orang yang masih bernapas, seru Damar. Kemana pedang itu menuju? Pedang menuju ke hati. Suara Thalia, Lilia dan yang lainnya mulai bergema di sebelahnya. Tidak ada jalan keluar. Setelah itu, semua orang berteriak dengan sekuat tenaga hingga suara mereka menjadi serak. Jumlah mereka tidak banyak di sini. Setidaknya mereka ada 20 orang lebih termasuk Hurai dan yang lainnya. Namun saat ini, mereka memancarkan sebuah aura yang sangat kuat dan mengagumkan. Dalam sekejap, Dragon Sword Damar langsung terangkat. Bunuh dia, Flood. Sebuah suara seruling yang merdu mulai terdengar. Ribuan binatang buas di belakangnya juga mengambil langkah besar dan langsung menyerbu ke arah depan. Bunuh, teriak Riven dengan sekuat tenaga. Dia langsung menyerbu tepat di bagian paling depan. Kemudian ribuan senjata dari tubuhnya mulai melayang dan memenuhi seluruh langit di sana. Bunuh, bunuh, bunuh. Suara raungan pun memenuhi tempat itu. Satu demi satu aura para Extreme Level Master Step 3 mulai muncul keluar pada saat itu. Ini benar-benar merupakan perang dewa. Sebuah perang dewa dengan jumlah ratusan ribu. Tumpukan aura yang terbentuk dari kedua belah pihak itu saja sudah cukup membuat tanah di sana berguncang. Pada saat tertentu, pasukan binatang buas dan ras manusia di garis depan saling bertumbuk dengan satu sama lain. Dalam sekejap, ribuan karakteristik dan kekuatan yang mengerikan saling bertabrakan hingga bergejolak. Boom, 30.000 orang di kaki pegunungan Havane bergegas memanjat ke atas. 4 sosok yang sedang menahan aura mereka saat ini sedang mengikuti pasukan besar menuju ke atas puncak gunung tersebut. Jika Damar ada di sini, maka dia pasti bisa mengenali keempat sosok tersebut. Mereka adalah Gru, Kirin Api, Paman Gafri dan Kaisar Gurun. Rombongan itu bergegas menaiki pegunungan Havane bersama dengan para pasukan lainnya. Daratan Oirtir di depan, pasukan bagian depan, serang mereka. Sebuah suara bergema di atas puncak gunung tersebut. Semua orang langsung menengadahkan kepala mereka untuk melihat ke langit. Mereka langsung tertegun ketika melihat pemandangan tersebut. Pegunungan Havane merupakan sebuah gunung bersalju. Di atas puncak gunung tersebut ada seorang pria tua dengan pakaian putihnya yang berkibar. Sosok tersebut sedang duduk di atas bongkahan batu yang tertutup dengan salju sambil memegang sebuah kendi alkohol di tangannya. Sosok tetua tersebut menatap ke bawah sambil menyesap alkohol miliknya. Orang itu, Paman Gafri mengernyitkan dahinya. Dia berjaga sendirian di sini. Tidak lama kemudian, pemimpin Extreme Level Master di depan datang mendekati mereka. Lapor, Tuan, seorang ahli bela diri pemilik karakteristik tanah telah menyelinap masuk dan menemukannya. Selain orang ini, masih ada 8.000 orang yang bersembunyi di kaki pegunungan Havane. Di antara semua orang itu ada ahli bela diri tingkat Extreme Level Step 3. Tanya Kaisar Gurun. Aku belum menemukannya, balas orang itu dengan terburu-buru. Orang ini, Gru tiba-tiba membuka mulutnya pada saat itu. Orang ini terlihat sedikit aneh. 2 bulan lalu, kekuatan tebasan pedang dia di langit memang cukup mengerikan. Namun ketika kita berempat saling menggabungkan kekuatan, dia sama sekali bukan tandingan kita. Tapi di atas gunung salju ini hanya ada dia seorang. Jadi aku selalu merasa seperti ditipu, ucap Kaisar Gurun. Mungkinkah dia sengaja membuat jebakan untuk menarik kita masuk ke dalamnya? Ada kemungkinan Damar dan teman-temannya bersembunyi di atas gunung salju ini. Mereka seketika terlihat agak ragu saat melihat Iman duduk sendirian di atas puncak gunung. Aku rasa kita perlu mengumpulkan lebih banyak informasi, seru Paman Gafri. Jika tidak, kita pasti akan dibunuh diam-diam oleh Damar dan teman-temannya itu. Damar dan Claretta adalah ahli pembunuh dan penyamaran yang sangat baik. Itu masuk akal.
Ketiga orang lainnya pun mengangguk setuju. Mereka ingin memenangkan pertempuran ini. Namun, mereka juga tidak ingin terbunuh karena pertempuran ini. Mereka sudah berjanji kepada Dewa Utama untuk masuk ke daratan Oertir dan mengepung rombongan Damar di tengah perjalanan. Kemudian mereka akan masuk ke daratan tersebut dari arah lain untuk membantai Damar dan teman-temannya. Hal itu mereka lakukan untuk mengalihkan perhatian rombongan tersebut. Namun mereka masih tidak berani bertindak secara gegabah. Alasan utamanya adalah, mereka merasa sangat aneh melihat satu orang tersebut duduk sendirian di puncak gunung. Iman melihat ke bawah sambil mengernyitkan dahinya. Aku tahu pasti ada ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 sedang bersembunyi di antara kalian. Tidak perlu bersembunyi, karena aku sudah menemukan kalian. Ayo bertarunglah dengan aku sekarang. Aku sudah mempelajari satu jurus belakangan ini, jadi kalian juga sekaligus bisa berlatih. Iman masih mengernyit ketika menyadari bahwa orang-orang di bawah sana sama sekali tidak melakukan pergerakan apapun. Kalian semua memang sangat pengecut. Aku hanya sendirian di sini, tetapi kalian tidak berani maju. Namun saat Iman berkata seperti itu, Bru dan teman-temannya di bawah justru terlihat semakin yakin bahwa ada seseorang yang bersembunyi di belakang tetua itu. Mereka yakin bahwa rombongan itu menunggu mereka untuk melakukan penyerangan. Kemudian Damar dan teman-temannya akan memberikan serangan yang fatal. Seketika tidak ada yang ingin mengalah di antara kedua belah pihak tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melakukan penyerangan terlebih dahulu. Pada saat yang sama di Ngarai Api, di dekat Fire Canyon ada pegunungan yang sangat mengerikan. Di atas gunung tersebut terdapat kobaran api yang sangat besar hingga membuat ahli bela diri tingkat dewa tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melewati ngarai tersebut jika ingin pergi menuju daratan Oertir dari tempat ini. 20.000 orang saat ini sedang bergerak maju secara perlahan dengan dipimpin oleh dua kumbang agung. Tidak lama setelah itu, mereka melihat tiga sosok yang sedang berdiri di ujung ngarai. Dua kumbang agung itu berada di barisan paling depan. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa mereka ada pemimpin dari rombongan tersebut. Namun di antara rombongan di belakang mereka tersembunyi 4 ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3. Ahli bela diri tingkat ekstrim level di dalam rombongan tersebut adalah 4 dari 7 anggota Seven Emperors. Sedangkan 5 anggota lainnya sedang berlindung di bawah Dewa Utama. Di dalam rombongan ini ada 5 ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3, puluhan ahli bela diri di tingkat di atas ekstrim level, serta 20.000 ahli bela diri tingkat dewa. Mereka semua terbentuk menjadi satu pasukan yang sangat besar. Bersambung. 2406. Ini sebenarnya merupakan hasil tebakan dari Dewa Utama. Para ahli bela diri tingkat dewa di dalam rombongan Damar terutama mengandalkan binatang buas sebagai pendukung. Selain itu, wilayah Fire Canyon juga sangat panas. Jadi Aurora pasti akan datang untuk menjaga tempat ini. Sebagian besar orang pasti akan pergi menuju daratan Artemisa dalam situasi seperti ini. Kemungkinan di Fire Canyon hanya ada Aurora serta beberapa orang lainnya. Meskipun kekuasaan Karma tidak bisa menyimpulkan lokasi Damar dan teman-temannya, tetapi kekuatan itu bisa mencari dan menangkap keberadaan rombongan Aurora dengan jelas. Aurora, Bizu, Sifne. Tempat tersebut merupakan titik penghancuran mereka yang sebenarnya. 5 orang ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 bersama dengan 20.000 ahli bela diri tingkat dewa terbentuk menjadi satu pasukan. Jumlah ini sudah cukup bagi Dewa Utama untuk menghabisi Bizu dan teman-temannya. Orang yang menentukan hasil dari pertempuran ini adalah ahli bela diri di tingkat paling atas. Sedangkan sisa orang yang ada setidaknya hanya bisa memainkan peran tertentu dalam strategi yang telah dibuat. Dewa Utama sedang menunjukkan kartu yang dia mainkan saat ini. Dia ingin memisahkan dan menghancurkan para ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 yang ada di pihak Damar. Bizu bisa dikatakan sebagai orang terkuat di bawah Damar. Sehingga Dewa Utama mengirimkan 5 orang ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 di Fire Canyon. Kumbang Agung yang ada di depan menatap rombongan Bizu berdiri di kejauhan. Dia melambai-lambaikan tangannya, dan semua orang yang ada di belakang langsung menghentikan langkah mereka. Dia setengah tersenyum saat melihat Bizu dan teman-temannya. Bukankah kalian memiliki 10.000 ahli bela diri tingkat dewa? Bagaimana dengan beberapa binatang buas yang masih tersisa? Kekurangan orangnya, jumlah binatang buas itu tidak cukup. Apakah itu berarti tidak ada satu orang pun yang datang untuk membantu kalian? Hanya kalian bertiga saja,
Bizu melihat ke arah Kumbang Agung dan berkata dengan tenang, jumlah kami bertiga sudah cukup untuk mengurus orang-orang seperti kalian. Kamu memang masih sama dengan dulu. Dewa Utama mengambil kesempatan untuk menyerbu daratan Lord Sok karena sikap aroganmu itu. Sehingga anggota klan naga kalian pun musnah, ucap Kumbang Agung sambil tersenyum mencibir. Apakah kamu masih belum tahu mengapa kami musnah pada saat itu? Bizu membawa sebuah pedang yang sudah berkarat di tangannya. Tatapannya memandang lurus ke arah Kumbang Agung yang tidak jauh dari posisinya. Apakah kamu tahu mengapa Dewa Utama pada saat itu tidak dibunuh oleh Damar? Karena, Bizu berhenti sejenak, dia ingin menyerahkan nyawamu kepada aku. Dia memberikan nyawamu kepadaku agar aku bisa menghabisi dirimu dengan tanganku sendiri. Kumbang Agung terkekeh-kekeh. Menghabisi aku, sepertinya kamu masih belum memenuhi syarat untuk hal itu. Hari ini, aku akan membawa kamu dan adikmu untuk bersatu kembali dengan ayah serta kakakmu. Tidak usah terprovokasi oleh dia. Aurora tiba-tiba membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu. Bizu menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan terpengaruh karena hal itu. Sifne, orang yang ada di depan itu adalah orang yang membuat klan naga musnah. Dia adalah pelaku utama yang membuat ribuan binatang suci kuno terbunuh oleh Dewa Utama. Aku tahu, ekspresi wajah Sifne terlihat sangat dingin. Sebuah pedang panjang yang ramping dengan ukiran naga terus bergetar tanpa henti saat ini. Pedang itu masih tetap berada di bagian belakang Sifne. Kalau begitu, mari kita bunuh dia bersama-sama. Ajak Bizu. Kalian berdua hentikan orang-orang sisanya. Gadis api, kamu harus bisa melakukannya, ya. Gadis api merupakan panggilan akrab dia terhadap Aurora. Aurora menganggukkan kepalanya. Tentu saja aku bisa. Bizu mengangguk. Tatapan matanya seketika terlihat kosong sebelum akhirnya langsung menjadi orang yang linglung. Namun aura yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia menghilang dari posisi awalnya. Dia menghadapi pasukan besar bagaikan sebuah bayangan dan langsung melayangkan tebasan. Bes, 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 bes. Ketika dia melangkah maju, 4 aura yang membuat kepala semua orang meledak seketika terasa di tempat itu. Kemudian 4 aura yang mengerikan itu muncul dari kerumunan kelompoknya sendiri. 4 aura langsung tiba dalam sekejap. Lalu pada saat itu, teknik bela diri bergejolak di tubuh Bizu. Kekuatan tersebut digabungkan dengan 6 jenis karakteristik dan memenuhi tempat itu dalam sekejap. 2 kekuatan tersebut langsung berubah menjadi sebuah chi pedang dan bergejolak di sekitar sana. Sangat tepat waktu, Kumbang Agung tersenyum mencibir. Hari ini, Fire Canyon akan menjadi lokasi pemakamanmu. Pertempuran pun pecah di 3 tempat berbeda. Beberapa perahu dengan ribuan penumpang di daerah perairan sedang berjalan mengikuti arus air. Salah satu penumpang dari perahu tersebut adalah Hesperin. Dia saat ini sedang berdiri di atas sana. Ini adalah kapal jalur air. Jumlah orangnya tidak banyak, tetapi sebagian besar orang merupakan ahli bela diri tingkat dewa yang memiliki karakteristik air. Mereka akan berjalan mengikuti arus air dan turun dari kapal. Kemudian mereka akan melakukan pembantaian menuju kota Galanos. Hesperin merupakan pemimpin dari sekelompok orang tersebut. Dia merupakan satu-satunya Extreme Level Master. Dia pernah menjadi pemimpin dari pegunungan Lagiri serta murid Hesperos. Dia saat ini hanya ingin menunggu Damar mati sebelum kembali ke pegunungan Lagiri dan membangun bintang agung lagi. Dia merasa sangat nyaman dalam pertempuran ini. Tugas yang diberikan adalah mendarat di jalur air dan pergi ke belakang untuk membuat masalah. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian Damar dan teman-temannya. Dia tidak akan bertemu dengan begitu banyak bahaya. Hesperin sedang berdiri di atas geladak kapal sambil tersenyum lebar. Tuan, seru seseorang sambil mengernyitkan dahinya pada saat itu. Coba Tuan lihat ke depan. Benda apa itu? Hesperin berdiri dan langsung melihat ke arah kejauhan. Dia seketika langsung mengernyitkan dahinya dengan serius setelah melihat hal tersebut. Dari kejauhan terlihat seperti ada sebidang tanah kecil yang melayang di udara. Apakah itu sebuah batu? Tanyanya sambil mengernyitkan dahi. Bukan, sepertinya itu sedang melakukan gerakan renang. Itu juga memiliki kepala. Sepertinya itu adalah penyu ajaib. Seru seseorang yang ada di sebelahnya. Penyu ajaib yang semua orang bilang itu. Raut wajah Hesperin seketika berubah. Lewati dia, penyu ajaib merupakan hewan yang ada di dalam legenda selama bertahun-tahun lamanya.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa penyu ajaib sudah ada sejak dunia pertama kali terbuka. Hesperin tidak tahu mengapa dirinya bisa bertemu dengan hewan itu. Namun dia juga tidak berencana untuk memprovokasinya. Jadi dia berencana untuk melewati hewan tersebut dan masuk ke daratan Oertir melalui arah lain. Beberapa kapal yang lain juga mulai memutar arah kapal mereka. Tepat pada saat itu, sebuah suara jeritan yang keras tiba-tiba terdengar dari atas laut. Satu persatu bayangan seketika melayang di atas udara. Apa ini? Seseorang menelan ludahnya. Roar! Sebuah suara raungan yang besar tiba-tiba bergema. Lalu sesosok bayangan seketika berlari dengan sangat kencang dan langsung menabrak ke bagian dasar salah satu kapal. Kapal tersebut langsung retak tanpa henti karena kekuatan tabrakan tersebut. Hesperin langsung merasa seperti mati rasa dan bergegas melihat ke sekelilingnya. Pada saat itu, dia merasa bahwa kapal yang dia tumpangi saat ini tiba-tiba melayang ke udara. Kemudian aliran air besar langsung mengangkat kapal ke udara. Wajah Hesperin tampak pucat karena hal tersebut. Dalam sekejap, sebuah suara yang seperti datang dari zaman kuno terdengar dari atas penyu ajaib yang ada di depan mereka. Ada apa ini? Sebuah ekspresi panik dan takut terpancar dari sorot mata Hesperin. Kemudian semua kapal mereka langsung meledak secara tiba-tiba. Satu persatu makhluk hidup berenang keluar dari dalam air hingga membuat seluruh permukaan air beriak-riak. Semua orang tenggelam di dalam air tersebut dan mulai bertarung dengan para makhluk hidup besar tadi. Tidak lama kemudian, darah segar mulai mencemari seluruh permukaan air hingga berubah menjadi warna merah. Bersambung, 2407. Damar tentu saja tidak mengetahui semua itu. Dia sekarang sedang berdiri di puncak pegunungan sambil melihat ke arah tempat terjadinya perkelahian. Perkelahian antara ribuan binatang buas serta para ahli bela diri tingkat dewa tersebut memberikan dampak yang besar bagi Damar. Awalnya dia berpikir bahwa pihak dia berada di posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula para ahli bela diri tingkat dewa di pihak lawannya memiliki strategi perang. Namun saat mereka benar-benar bertarung, Damar baru menyadari satu hal yang mengerikan. Hal itu adalah, sebuah kekuatan kehancuran langsung terbentuk saat kedua belah pihak saling bertumbuk. Kekuatan ini juga terbentuk bersamaan dengan penyerangan yang dilakukan oleh Riven dan teman-temannya. Para ahli bela diri tingkat ekstrim level dari pihak lawan sama sekali tidak melakukan serangan apapun. Sedangkan ribuan binatang buas tadi menyerang secara bersamaan. Akibat yang ditimbulkan dari serangan yang sangat besar itu benar-benar sangat mengerikan. Pasukan terdepan yang langsung melakukan serangan adalah artileri camp. Pasukan dengan jumlah sebanyak 10.000 orang itu langsung bergegas menyerang di barisan paling depan. Aura mereka terasa semakin kuat dengan adanya bantuan dari kekuasaan perang. Sehingga mereka sama sekali tidak takut kepada orang yang datang menghadapi mereka dan langsung melakukan penyerangan. Kemudian dalam sekejap, teknik bela diri tingkat ekstrim level step 3 disalahgunakan. Para binatang buas itu kembali melakukan penyerangan. Sehingga para ahli bela diri dari artileri camp berjatuhan satu demi satu bagaikan menuai padi. Duar, duar, duar. Suara petir mulai saling bersahutan dengan satu sama lain di langit. Langit dan tanah sedang menangis. Hujan darah terus-menerus turun tanpa henti. Damar dan teman-temannya hanya berdiri saja di puncak gunung dan tidak melakukan penyerangan apapun. Dragon Sword yang ada di tangan Damar juga masih terus bergetar ringan. Mereka memang tampaknya lebih unggul dari serangan babak pertama ini. Namun jumlah ahli bela diri sebanyak 200.000 itu memang terlalu menakutkan. Setelah mereka menempuh jarak tertentu, kecepatan serangan dari para binatang buas tadi seketika mulai berhenti. Setelah itu, hujan darah yang sedang turun dari langit tersebut mulai membeku. Lalu hujan tersebut berubah menjadi hujan es dan berjatuhan dari langit bagaikan sebuah bola meriam. Damar menarik napas panjang saat melihat adegan tersebut. Seluruh ahli bela diri tingkat dewa yang memiliki karakteristik es menggabungkan kekuatan mereka untuk melakukan penyerangan. Serangan ini tidak akan membuat para binatang buas tingkat dewa tersebut terluka cukup serius. Namun serangan tersebut memiliki efek hambatan tertentu. Mereka memperlambat serangan dari para binatang buas. Pada saat tertentu, seluruh tanaman yang ada di tempat itu mulai tumbuh dengan liar. Pemilik dari karakteristik kayu sudah mulai menunjukkan kekuatan mereka. Ini adalah kekuatan dari para pasukan Istana Langit yang terdiri dari 200.000 ahli bela diri tingkat dewa. Ribuan ahli bela diri dengan karakteristik yang sama menggabungkan kekuatan untuk melakukan penyerangan.
Pada waktu tertentu, ribuan aura pedang menembus seluruh tumbuhan yang tumbuh liar tersebut dan membumbung tinggi ke udara. Kemudian setelah aura pedang dikumpulkan, para binatang buas mulai ditikam oleh kekuatan tersebut. Seluruh binatang buas pun mulai tumbang satu persatu. Di daratan Artemis pada saat itu telah berubah menjadi tempat mayat ahli bela diri tingkat dewa. Dalam sekejap, kekuatan penghancuran yang besar itu membawa dampak yang tidak ada habisnya. Damar dan teman-temannya tidak melakukan perlawanan apapun. Tugas mereka adalah memenggal kepala dewa utama. Tujuan mereka semua adalah melakukan perlawanan kepada dewa utama. Dewa utama juga tidak menyerang sama sekali di bawah. Bahkan ahli bela diri tingkat ekstrim level juga tidak keluar. "Ketua," teriak Thalia sambil menghela napas. "Aku rasa, aku tidak bisa melihatnya lagi." Pertempuran di bawah telah pecah. Mereka menyaksikan pertempuran tersebut di samping. Tetapi hal ini bukanlah sifat mereka. Mereka selalu menjadi yang terdepan. "Aku khawatir jika para ahli bela diri tingkat ekstrim level master benar-benar tidak ada di sini dan pergi ke tempat lain," ucapnya. Lilia menghela napas panjang. "Bagaimana jika kita melakukan perlawanan? Jika seperti ini kita bisa mengurangi korban terluka dan memaksa dewa utama untuk menyerang." Damar juga tidak bisa duduk diam begitu saja. Meski ini semua merupakan bagian dari rencana karena dirinya ingin menyimpan seluruh kekuatannya. Dia ingin menunggu Riven dan yang lain dan memberikan sebuah kesempatan untuk mengepung dan membunuh dewa utama. Namun jumlah pasukan pihak lain terlalu banyak. Ditambah lagi pihak lawan sudah membentuk serangan balik setelah babak pertama serangan tadi. Semakin lama waktu pertarungan, maka ini akan semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Pihak lawan unggul dalam masalah jumlah. Selain itu juga masih ada ahli bela diri tingkat ekstrim level yang tidak turun tangan. "Ayo kita melakukan penyerangan," seru Damar sambil menarik napas dalam-dalam. Dragon Sword miliknya seketika melayang di udara. Lalu sayap terbang di punggungnya langsung terbentang lebar. Wendy seketika berkata dengan suara pelan, "Aku akan memimpin kali ini. Kalian semua, ayo ikut dengan aku untuk langsung menghilangkan aura gelombang pertama milik Istana Langit." Damar dan yang lain menatap ke arah wanita itu dan mengangguk setuju. "Baiklah." Kemudian Yani berkata, "Aku akan bersama dengan Wendy pada saat gelombang pembunuhan ini. Damar dan yang lain, tolong berikan aku jalan pembunuhan, jalan yang akan memaksa dewa utama untuk melakukan penyerangan." Dewa utama yang sedang berada di belakang sepertinya tidak memiliki keinginan untuk melakukan penyerangan. Ekspresi wajah Damar berubah, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. "Baiklah." Wosh! Kelima sosok tersebut turun dari langit. Riven memegang Human Emperor Sword dan berada di barisan paling depan. Dia sedang bertarung demi membuka jalan untuk melarikan diri. Bahkan jika nyawanya hilang di tempat ini, dia juga akan tetap melakukannya. Dia ingin membuka sebuah jalan untuk melarikan diri kepada Damar dan membiarkan pria itu berhadapan dengan dewa utama. Semua ahli bela diri tingkat ekstrim level Step 3 bergegas bergerak maju dari segala sisi. Mereka bisa saja menghancurkan para ahli bela diri tersebut. Namun jumlah sebanyak 200.000 orang sudah cukup mempertahankan jarak dia di atas ranah. Setiap langkah yang mereka ambil benar-benar sangat sulit. Di antara kerumunan tersebut, ada sosok Titan yang berada di bagian belakang. Dia saat ini sedang bersembunyi di belakang tubuh seekor binatang buas. Sarba, Titan, dan Hurai tetap berada di belakang. Sedangkan para ekstrim level Master Step 3 sedang bergegas menyerbu lawan. Hurai dan Titan bertanggung jawab untuk menerbangkan pesawat. Jika ada informasi lain yang datang dari kedua sisi, maka mereka harus mencari cara untuk mengirimkan bantuan. Namun pada saat itu, Titan menarik napas dalam-dalam saat bertemu dengan Damar dan teman-temannya. "Aku akan membantu mereka dalam babak ini. Lalu aku akan kembali lagi setelah itu." Dia langsung melompat ke bagian punggung seekor binatang buas tanpa menunggu jawaban dari Hurai dan Sarba. Kemudian dia bergegas pergi ke arah depan dengan sangat cepat. Kelima sosok itu terus bergerak maju untuk melakukan penyerangan. Tepat pada saat itu, suara nyanyian terdengar di bagian belakang. "Semua hal yang aku lihat dan temui adalah penderitaan. Semua makhluk hidup akan merasakan penderitaan. Semua hal yang didapatkan dari lahir adalah sebuah malapetaka. Semua makhluk hidup akan hidup dalam kesengsaraan. Kami hidup dan kalian mati. Aku datang, lihat, dan kutuk. Semua makhluk hidup akan mati." Titan menarik napas dalam-dalam saat mendengar nyanyian tersebut. Mata,
Iblis, Bes. Aura yang sangat mengerikan langsung tersebar dalam sekejap. Awan hitam di langit mulai bergolak dan berkumpul menjadi sebuah mata hitam yang sangat besar. Bersambung, 2408. Dewa utama dari tandunya melihat aura yang mengerikan tersebut di langit. Dia mengernyitkan dahi dan berkata, karakteristik kutukan. Aku lupa bahwa ternyata masih ada pemilik karakteristik itu di antara mereka. Tidak heran kalau di dalam kota 1000 monster ada begitu banyak penduduk yang mati dengan alasan yang sedikit aneh. Ternyata dialah alasannya. Sebersit cahaya terpancar ke arah bawah dari mata yang ada di langit tadi. Sinar tersebut bagaikan sebuah jalan cahaya yang terus terbentang hingga ke arah dewa utama. Wosh! Tepat pada saat itu, sosok berwarna putih tiba-tiba datang menyerbu. Dia menatap ke arah mata besar yang ada di langit, dan aura pedang yang menusuk bergejolak di tubuhnya. Sebuah ci pedang membumbung tinggi ke udara saat dia mengangkat pedangnya. Aura pedang menembus cakrawala. Sebuah pedang menembus langit. Aura pedang yang sangat perkasa langsung menembus sorot mata yang besar di langit. Huek! Titan tiba-tiba membuka mulut dan memuntahkan seteguk darah segar. Mata iblis miliknya langsung ditikam oleh aura pedang Agreya. Kurang ajar! Ekspresi wajah Titan berubah. Dia pun bergegas untuk mundur. Namun Agreya tampaknya tidak berencana untuk melepaskan dia begitu saja. Sayap terbang yang ada punggungnya mengepak dan langsung terbang menuju ke arah Titan berada di kejauhan. Tepat pada saat itu, sosok putih yang sama seketika terbang tinggi ke langit. Lalu di tengah desiran angin kencang, sebuah sinar berwarna putih langsung membawa aura pedang yang pedang untuk menghantam Agreya. Agreya membalikkan tubuhnya dan langsung beradu dengan aura pedang tersebut. Raut wajahnya berubah saat melihat orang yang terbang tinggi di hadapannya. Master, benar sekali. Orang yang sedang terbang itu tentu saja adalah Morte. Morte dengan alis putih dan rambut ubannya melayang di udara dengan memegang sebuah pedang panjang. Master dari dewa utama ini telah fokus menjadi penonton saat ini. Dia menatap Agreya dan berkata, aku tahu bahwa kata hatimu masih belum sepenuhnya hilang. Singkirkan pedangmu dan jangan melakukan hal yang salah. Aku tidak melakukan hal yang salah, bantah Agreya. Yang mulia telah membuat seluruh daratan makna menjadi cukup stabil. Cukup stabil. Morte menarik napas dalam-dalam. Selama bertahun-tahun lamanya, ada berapa banyak anak berbakat yang telah menjadi makanannya. Apakah kamu pernah melihat ada begitu banyak tulang di daratan Lyons yang begitu luas? Apakah kamu pernah melihat bagaimana Dalman mengorbankan semua hal demi mewujudkan ambisi butanya itu? Kamu belum pernah melihat semua itu. Kamu berdiri di bahu istana langit dan tumbuh di bawah sayapnya. Dia menunjukkan seluruh hal kepada kamu dan semua itu hanyalah keburukan. Jelasnya, jika kamu akan melakukan perlawanan lagi, maka aku akan secara pribadi mengambil nyawamu hari ini. Agreya tertawa mencibir. Apakah kamu juga pernah melihatnya lagi? Damar datang ke dunia ini dan merusak semua keseimbangan yang ada. Saat Yang Mulia terluka, dunia berada dalam kekacauan. Inilah yang dinamakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, jelas Morte. Kita berada di dalam situasi yang sangat gelap sebelum terang tiba. Setelah pertempuran ini, semuanya akan segera berakhir. Berakhir? Tanya Agreya. Yang Mulia telah pulih dari luka sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia di dunia ini. Master juga tidak perlu berbuat kesalahan lagi. Jika kamu menyerah sekarang, maka aku bisa meminta Yang Mulia untuk mengampuni kamu supaya hidupmu selamat. Kalau begitu, sampai jumpa di neraka. Morte menarik napas panjang. Kemudian kedua orang itu langsung beradu dengan satu sama lain. Di belakang mereka, Titan sedang mencengkeram dadanya sambil melihat ke arah langit. Sebuah senyuman sinus pun muncul di sudut bibirnya, dan dia bergegas mundur dengan cepat. Sementara itu, rombongan Damar langsung mendarat di tanah. Ekspresi wajah Riven seketika berubah saat melihat Damar dan teman-temannya mendarat tepat di hadapannya. Damar, aku akan memberimu jalan untuk melarikan diri. Kita akan langsung melewati jalan ini. Seru Damar. Saat ini, lingkaran reinkarnasi melayang tepat di belakang Wendy. Kemudian Damar dan beberapa orang di sekelilingnya tampak masuk ke jurang yang sangat dalam. Raut wajah semua orang yang mendekat ke arah mereka seketika berubah menjadi tercengang dan mulai ketakutan. Seutas benang perak lalu lalang melewati kerumunan orang. Kemanapun benang itu pergi, satu persatu orang juga langsung terkapar di tanah tanpa henti. Wendy menarik napas dalam-dalam. Pada saat tertentu,
Tangannya menghunus Death Sword yang melambangkan jalan menuju surga. Aura mereka pun mulai meningkat. Lapisan awan hitam di langit juga mulai bergolak. Lalu sebuah sinar cahaya berwarna emas muncul. Di bawah cahaya tersebut, Wendy terlihat sangat suci saat ini. Sorot mata semua orang langsung tampak hormat saat melihat sinar cahaya emas itu. Jurus penghakiman langit. Wendy langsung melayangkan tebasan pedangnya. Sinar cahaya emas itu langsung bergejolak. Dewa utama terkekeh menyaksikan adegan tersebut. Dia sama sekali tidak berniat untuk melakukan perlawanan apapun. Tidak ada yang bisa bertahan saat sinar cahaya itu lewat dimanapun. Seutas benang tadi seketika mengikat cahaya emas tersebut. Kemudian satu persatu orang kembali berjatuhan secara berangsur-angsur kemanapun dua hal ini lewat. Sebuah pasukan tak terkalahkan dan terbentuk dari 200.000 orang muncul di sebuah lorong yang luas. Ribuan orang tewas di dalam lorong ini. Wosh, wosh. Pada saat yang sama, tiga sosok muncul dan langsung bergegas menyerbu ke depan. Damar berada di paling depan, sedangkan Lilia dan Thalia berada di kanan dan kiri Damar dan bersama-sama menyerbu ke arah lawan. Lalu Wendy dan Yani mengikuti di belakang mereka. Sorot mata Wendy terlihat sangat dingin pada saat itu. Dragon Sword bersinar dengan terang di bawah genggamannya. Sebuah ekspresi marah bergejolak dari sorot matanya. Orang-orangmu sedang sekarat. Bisakah kalian semua memperhatikan mereka? Seranglah aku, Dalman. Seranglah aku, Dalman. Bertarunglah dengan aku secara langsung. Dia bergerak dengan sangat cepat bagaikan kilat. Pada saat itu, kecepatan Damar bahkan telah mencapai tingkat Dewa Tengah. Dia membumbung tinggi ke langit, dan aura di tubuhnya bergejolak dalam sekejap. Ruang di sekelilingnya juga mulai terdistorsi. Kemudian dia melihat ke arah Dewa Utama yang sedang berdiri di tandu dan berteriak, "Terimalah tebasan pedangku." Damar melayangkan pedangnya, dan pada saat ini, teknik bela diri gabungannya mengalir keluar. Damar bahkan tidak menggunakan jurus, ini hanya tebasan biasa. Tapi berkat kekuatan asli di dalam tubuhnya itu, Damar bahkan dapat merasakan bahwa pedang ini lebih kuat dibanding pedang yang dia gunakan sebelumnya. Namun ini hanyalah tebasan biasa dari Damar. Setelah bagian dalam tubuhnya mulai mengalami perubahan, Damar tidak lagi memberikan perlawanan. Dia tidak tahu seberapa menakutkannya perubahan Qi di dalam tubuhnya. Akan tetapi, ketika pedangnya itu ditarik keluar, Damar benar-benar melihat harapan. Meskipun saat ini Dewa Utama sedang dalam masa kejayaannya, tetapi dia merasa kalau dirinya juga mampu untuk bertarung dengan Dewa Utama. Selama Dewa Utama masih belum memasuki Nirvana Realm, dia masih bisa bergerak. Dewa Utama tidak berpikir bahwa Damar melayangkan serangan biasa, dia mengira Damar sedang menggunakan jurus mematikan. Dia terkekeh. Tepat pada saat ini, sebuah niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyapu tempat itu. Segera setelah itu, sebuah sosok yang berwarna merah darah bergegas keluar dari belakang istana. Aura pembunuh menyebar keluar dari tubuhnya ke segala arah dan menekan ke arah Damar. Zing! Tepat pada saat ini, pedang mereka berdua saling beradu. Tentu saja orang yang datang itu adalah Po, mesin pembunuh istana langit ini. Boom! Pedang keduanya saling bertabrakan. Po seketika melangkah mundur jauh ke belakang. Dia memuntahkan segumpal darah. Tetapi dia sama sekali tidak peduli, dia justru berlari menuju ke arah Damar. Bersambung, 2409. Dan pada saat yang sama, Dewa Utama terkekeh seraya berkata, "Damar, setelah kamu membunuh Po, barulah kita bicarakan tentang pertarungan denganku. Sebelum kamu membunuh Po, aku akan membunuh semua pasukan kalian, semuanya akan kubunuh." Sambil berbicara seperti itu, dia menghilang dari tempatnya. Kemudian dia mengangkat satu tangannya. Kekuatan kehancuran yang mengerikan melonjak dari dalam tubuhnya, auranya meningkat hingga mencapai titik puncak. Itu adalah aura yang membuat orang merasa sangat putus asa, seolah hanya tinggal satu langkah lagi, dia bisa membebaskan dirinya dari dunia ini. Dalam sekejap mata, aliran Qi pedang memancar keluar dan langsung mengalir ke arah semua ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3. Cit! Di atas langit, terdengar suara seekor phoenix. Thalia melesat menuju langit sambil berkata, "Kamu mau menghadapi begitu banyak orang sendirian? Dalman, kamu terlalu menganggap hebat dirimu sendiri." Ketika berkata seperti itu, api Phoenix yang mengerikan berkobar memenuhi seluruh daratan. Thalia tiba-tiba menebaskan pedangnya. Aura pedang yang membara menyapu ke segala arah, seolah-olah ingin membakar seluruh dunia ini. Dewa Utama menggerakkan jari-jarinya dengan gerakan ringan.
Aliran Chi pedang itu bertabrakan dengan serangan Thalia. Tebasan mengejutkan dari Thalia ini dihadapi dengan begitu mudah oleh Dewa Utama. Karakteristik reinkarnasi, Dao Ashura. Tepat pada saat ini, suara merdu seseorang terdengar. Detik berikutnya, seluruh tubuh Wendy berubah menjadi seperti seseorang yang berlumuran darah, sorot matanya yang dingin memancar dari dalam matanya. Kecepatannya sangat cepat hingga mencapai batas maksimal, dan dalam sekejap dia sudah sampai di hadapan Dewa Utama. Deat Sword di tangannya terus menebas dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah dia melayangkan tebasan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata, dan dapat membunuh orang dengan pedangnya. Tang, tang, tang. Namun, Dewa Utama tidak terkejut sama sekali. Pedang panjang di tangannya bahkan belum dia keluarkan dari sarungnya, namun terus diayunkan tanpa henti. Teknik pedang cepat juga merupakan salah satu keahlianku. Sambil berkata begitu, dia mengayunkan pedangnya. Kekuatan kehancuran melonjak, dan kekuatan karakteristik reinkarnasi bertabrakan. Wendy mundur dengan langkah cepat. Di tempat lain, Riven dan teman-temannya terikat oleh aliran Chi pedang ini. Dewa Utama menatap semua orang yang ada di sana, kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku yang sedang berada di masa jayaku tentunya memiliki perbedaan yang sangat besar dengan kalian." Setelah berkata begitu, dia menatap ke arah Morte dan berkata, "Master, kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku tak menyangka kamu akan bergantung pada orang-orang ini. Ayo bertarung denganku. Mari kita bertarung apa adanya sebagai guru dan murid. Aku rasa kamu tidak akan bisa melakukannya." Morte berseru sambil tersenyum dingin. Di atas pedang panjang berwarna putih dan perak di tangannya itu, aura pedang yang mengerikan mulai meningkat. "Tetua Morte, jangan dengarkan dia." Riven melanjutkan, "Ayo kita bekerja sama untuk mengepung dan membunuhnya." Jurus penghakiman langit. Ya, Thalia dan Wendy tentu saja tidak akan memberikan dia kesempatan seperti itu. Wendy kembali melayangkan mengayunkan pedangnya. Namun Dewa Utama terus bergerak maju. Dia membuat semua orang terpaksa mundur, menjauhi Damar dan Po. Di belakang, Damar dan Po berdiri berhadapan. Kedua pedang mereka saling beradu, sudut bibir Po kini dipenuhi dengan darah segar. Alis Damar berkerut dalam. Po adalah orang yang menyedihkan. Dia adalah mesin pembunuh di bawah kendali Dewa Utama. Dia telah menanggung banyak sekali hal demi Dewa Utama. Bahkan pada batas tertentu, Damar merasa ada banyak sekali dosa Dewa Utama yang dialihkan kepada Po. Dia membenci Dewa Utama, tetapi dia justru dikendalikan oleh Dewa Utama. Bunuh, bunuh. Ekspresi wajah Po benar-benar terlihat seperti orang gila. Dia sudah terluka parah akibat dua serangan pedang Damar, dan darah segar pun terus mengalir keluar dari sudut bibirnya. Namun, aura pembunuh telah menelan akal sehatnya. Dia seolah-olah tidak menyadarinya sama sekali. Dia terus menggumamkan kata, "Bunuh," sambil mengangkat pedangnya dan sekali lagi bergerak menyerbu ke arah Damar. Damar kembali mengayunkan pedangnya. Po adalah ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3, dengan kata lain, dia sudah melewati level ekstrim level step 3 ini. Akan tetapi, seiring dengan tebasan Damar, dia sudah tidak bisa melawan lagi. Satu tebasan lagi membuat Po terlempar dan jatuh di kejauhan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia berjuang keras untuk bangun. Bunuh, bunuh. Di dalam matanya terlihat keinginan membunuh yang kuat, seolah dia ingin mencabik-cabik Damar. "Dalman, ini semua adalah dosa yang kamu lakukan." Damar bergumam, kemudian dia menatap Po yang terluka parah dan masih tidak menyadarinya sama sekali, bahkan kini menyerbu ke arahnya dengan ekspresi gila. Damar berkata kepada Po, "Tetua, aku pernah berjanji padamu ketika aku bisa mengalahkanmu, aku pasti akan membunuhmu. Mungkin kematian adalah sesuatu yang membuatmu bebas. Aku juga berjanji padamu, aku pasti akan membunuh Dewa Utama demi membalaskan dendammu dan kakak perempuanmu," ucap Damar. Kemudian, tiba-tiba dia melayangkan pedangnya sambil berseru, "Dragon Breath." Dalam sekejap mata, kekuatan asli melonjak, teknik bela diri gabungan memancar keluar, dan hukum kehancuran pada detik ini juga ikut melonjak. Saat ini, tanah runtuh. Dengan kecepatan yang sangat cepat Damar langsung melayangkan pedangnya dan memotong lengan Po, lalu menancapkan pedangnya ke dada Po. Boom! Ledakan di tanah mulai menyebar, sebuah lubang yang dalam dan luar biasa besar muncul di permukaan tanah. Dragon Sword menembus jantung Po. Ho, ho, darah segar mengalir keluar dengan deras dari dalam mulut Po. Tampak kebencian yang mendalam dan kegilaan yang tak berujung di matanya. "Bunuh, bunuh, bunuh."
Bunuh semua orang. Dia masih terus bergumam seperti itu. Tetapi napas kehidupan di tubuhnya sudah mulai menghilang. Dia benar-benar tidak mampu melawan Damar yang memiliki kekuatan asli. Kegilaan di dalam sorot matanya juga perlahan-lahan menghilang. Kini dia semakin dekat dengan ajalnya. Dan entah setelah berapa lama, tiba-tiba di sudut bibirnya muncul seulas senyuman, sorot matanya pun berubah lembut. Bunuh, bunuh. Di mulutnya, dia masih menggumamkan kata tersebut. Namun, tiba-tiba, bibirnya bergerak sedikit dan dia mengatakan, terima kasih. Damar, tubuh Damar sedikit gemetar. Dia telah membunuh seseorang yang sudah seperti iblis, tetapi dalam hatinya dia justru merasa sedikit sedih. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini. Dia menatap Po yang perlahan-lahan menutup mata, dan dia melihat seulas senyum terukir di sudut bibir Po. Damar mengeluarkan Dragon Sword, kemudian berkonsentrasi. Zing, kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba diaktifkan. Dalman, kemari kau brengsek. Dia berteriak sambil menggertakkan gigi. Di pegunungan Havane, di atas gunung tinggi yang diselimuti salju itu, Iman sedang berdiri dengan gagah di atas sebuah batu besar yang berada di tempat terbuka. Dia melihat ke bawah, kemudian alisnya berkerut. Pihak lawannya masih belum melakukan pergerakan, bahkan dia belum menemukan ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3. Namun dia pun memilih untuk tidak bertarung dengan pihak lawan. Keadaan di pihaknya sebenarnya tidak menguntungkan, dia hanya memiliki 8.000 lebih pasukan, dan mengenai jumlah ahli bela diri tingkat dewa, perbedaannya terlalu besar dengan pihak lawan. Rencana di pihaknya dia akan melakukan serangan gerilya. Kalau dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia akan berbalik, lalu melayangkan tebasan untuk menakut-nakuti orang-orang di sini dan menghalangi semua orang di tempat ini. Kalau tidak tewas, dia bisa menyelesaikan misi lebih awal. Sebenarnya, tekanan yang dia dapat cukup besar. Melihat semua orang di bawah yang tak bergerak, dia mengangkat alisnya dan bertanya, kalian para tikus berkelompok, aku hanya sendirian, kalian tidak berani maju dan bertarung denganku. Di dalam kerumunan orang itu, ada 4 sosok yang sedang berkumpul. Gru, Kirin Api, Paman Gafri, dan Kaisar Gurun. Bersambung, 2410. Mereka berempat terdiam selama beberapa saat. Kedua belah pihak sudah tidak melancarkan serangan untuk waktu yang lama. Dalam hati mereka merasa agak tidak yakin. Pada saat ini, seseorang berjalan dengan cepat menghampiri keempat orang itu dan berkata, lapor, para tetua. Orang-orang kita telah beberapa kali melakukan pengintaian, dan memang mereka tidak melihat ada ahli bela diri tingkat ekstrim level step 3 lain yang muncul di tempat ini sepertinya. Hanya ada pria tua ini saja. Kita tidak bisa menunda lagi. Pada saat ini, Kaisar Gurun menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, dia hanya sendirian, bagaimana kalau... Biarkan aku mengujinya dulu, kita lihat apakah kita bisa memancing yang lainnya keluar. 3 orang lainnya mengangguk dan menyahut, oke. Segera setelah itu, Kaisar Gurun berjalan mendekat perlahan, lalu berkata, Iman. Kalau aku tidak salah ingat, kamu dipanggil dengan nama ini. Benar, itu aku. Iman mengangguk dengan angkuh seraya menyahut. Kamu hanya sendirian, tanya Kaisar Gurun. Menunggu yang lain sangat tidak praktis, untuk menghadapi kalian, aku seorang diri pun. Sudah cukup, Iman tersenyum bangga. Angin di puncak gunung berembus, jubah putih yang menutupi seluruh tubuhnya mengeluarkan suara karena tertiup angin. Dia bagaikan seseorang yang agung yang turun dari atas langit. White Swordsman, sangat berharisma. Dia hanya seorang diri dengan sebuah pedang dan berdiri di atas sebuah batu dengan angkuh. Auranya membuat semua orang yang berada di bawah tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Jangan banyak bicara omong kosong. Kaisar Gurun tersenyum angkuh, lalu melanjutkan, semuanya, seberangi pegunungan Havane dan masuklah ke daratan Oertir. Zing, tepat pada saat ini, sebuah suara nyaring dari pedang terdengar. Iman menghunuskan Dragon Slayer Sword, aliran chi pedang dalam sekejap menyapu tanah, dan tiba-tiba muncul banyak retakan di permukaan tanah. Iman menyahut dengan acuh tak acuh, siapapun yang melewati garis ini akan mati. Begitu suara Iman bergema, seketika tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju. Omong kosong, Kaisar Gurun mendengus sambil tersenyum dingin, kemudian dia mengangkat satu tangannya dan pedangnya menari di udara. Kekuatan ketandusan dalam waktu singkat langsung bergerak menuju batu Iman. Batu tempat Iman berdiri seketika hancur. Iman melangkah mundur dan berdiri di puncak gunung. Zing, Kaisar Gurun kembali menyerang.
Semua orang mendongak dan melihat apa yang terjadi di atas. Dalam sekejap mata, Iman dan Kaisar Gurun pun mulai bertarung. Tidak, lebih tepatnya Iman diserang oleh Kaisar Gurun hingga berlari menjauh. Dia sama sekali tidak berniat melawan. Seiring waktu berlalu, Kaisar Gurun tersenyum menghina dan berkata, "Pak Tua, kamu mengatakan kalau dirimu sangat hebat, tapi apa kamu hanya berani menghindar? Kenapa kamu tidak berani bertarung denganku? Apakah sampah sepertimu layak membuatku menghunuskan pedang?" Tanya Iman dengan ekspresi jijik. Kepala Kaisar Gurun seolah akan meledak mendengarnya. Setelah itu, Iman terus dikejar dan diserang. Sekarang Iman malah menoleh ke belakang dan mengejek dia dengan kata-kata makian. Dia menatap ke bawah, lalu berkata, "Ayo, kalian juga serang dia. Orang ini hanya sedang mengulur waktu saja. Kita harus segera membunuh dia, kemudian pergi ke daratan Oertir." Aku paham. Tepat pada saat ini, 3 orang meningkat dengan cepat, lalu mereka bergerak ke atas dengan kecepatan tinggi. Keempat orang itu datang dari 4 arah, mereka benar-benar mengepung Iman. "Hari ini akan menjadi hari kematianmu." Kirin Api tersenyum mengejek dan melanjutkan, "Aku akan membawakan kepalamu kepada Damar." Tatapan Iman perlahan-lahan menyapu ketiga orang yang baru bergabung itu, kemudian bibirnya menunjukkan seulas senyum dan dia menyahut, "Kalian berempat juga akan bernasib sama. Karena kalian semua sudah muncul, maka aku akan mengambil nyawa kalian di tempat ini." Iman berseru sambil tersenyum angkuh. Iman masih sangat percaya diri, jubah panjang di tubuhnya berbunyi tertiup angin. Dia tidak terlihat angkuh ataupun rendah diri dalam menghadapi keempat orang itu. Sialan, melihat ekspresi wajah Iman, hati Kirin Api dipenuhi dengan kemarahan. Dia pun memaki, apakah anjing ini tidak punya otak? Pada saat seperti ini dia masih saja berpura-pura. Namun, Gru di kejauhan justru menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu jangan sampai lengah." Saat di ibu kota istana sebelumnya, pria tua ini memiliki kekuatan pedang yang cukup mengerikan. Kita harus berhati-hati dengannya, jangan sampai kita dikalahkan olehnya. "Aku tahu," sahut Kirin Api. Tepat pada saat ini, Paman Gafri menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Bersiaplah untuk menyerang." Pada saat ini, Iman tiba-tiba meletakkan kedua tangannya di belakang tubuhnya. Dia menatap ke arah langit yang berawan, lalu bergumam, "Sebenarnya aku adalah seorang penggembala dari Gurun Utara, tetapi secara kebetulan, aku terlibat dalam keributan ini. Aku pernah memanggul bumi di pundakku, dan aku pernah menjadi yang tak terkalahkan di antara manusia. Aku hanya memiliki satu kekuatan pedang, dengan satu pedang saja aku bisa menjadi tak terkalahkan. Dia melanjutkan kata-katanya, "Aku adalah orang yang akan berdiri di puncak sebagai pemenangnya." "Diam kamu." Kaisar Gurun sudah benar-benar tidak tahan mendengar kata-kata Iman. Dia yang pertama bergerak. Kekuatan jalur gersang mengalir keluar dari pedang di tangannya. Kemudian dia pun mengibaskan pedangnya ke arah Iman. Zing! Tepat pada saat ini, Iman bergerak menuju langit. Suaranya semakin lama semakin kencang. "Sampai suatu hari, aku memilih seorang pemuda. Awalnya aku pikir, aku akan menanggung semua itu, tapi kemudian aku menaruh harapanku padanya. Sekarang kita sudah sampai di titik ini, mana mungkin aku akan menambah masalah lagi untuknya. Dao milikku adalah dao kekacauan, teknik pedangku adalah teknik pedang terangkat, dan jalanku adalah jalan yang tak terkalahkan. Kalian berempat, semuanya akan menjadi jiwa untuk pedangku." Seru Iman. Dia terbang tinggi ke langit, dan pada saat yang sama dia menghindari tebasan pedang Kaisar Gurun. "Aku akan memenggal kepalamu. Kita lihat apakah mulutmu masih bisa berbicara dengan sombong seperti itu." Kirin Api berteriak marah. Dia benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dia tidak pernah membayangkan kalau di dunia ini akan ada seseorang yang begitu pandai berpura-pura. Satu tebasan. Tepat pada saat ini, Iman justru berteriak kencang. Satu tebasan untuk membuka pintu menuju neraka. Tidak ada keselamatan bagi siapapun yang berbuat dosa. Saat pedang panjang itu membelah udara dan jatuh di tangan Iman, sebuah aura yang tak tertandingi muncul dan meningkat di udara. Di antara langit dan daratan, di atas gunung yang diselimuti salju ini, seolah hanya tersisa Iman dan pedangnya saja. Saat ini, Iman seolah sepenuhnya menyatu dengan pedang panjangnya itu. "Dalam perang di Istana Langit, tidak ada yang bisa melalui jalan yang tak terkalahkan milikku. Jadi tebasan ini adalah penelitian terbaru yang aku buat, dan kalian menjadi jiwa pedangku. Seharusnya itu cukup membuat kalian bangga."
Melihat aura yang tak terkalahkan di tubuh Iman itu, semua orang tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka. Kaisar Gurun dan Kirin Api mau tidak mau harus mengakui, walaupun Iman pandai berpura-pura, tetapi dia memang memiliki kekuatan yang hebat. Hanya dengan melihat aura ini, dia berpikir bahwa salah satu atau salah dua di antara mereka berempat takutnya bukanlah lawan Iman. Namun, mereka masih ingin sekali memakinya. Iman terlalu pandai berpura-pura. Pedang ini, Iman berseru, membelah langit. Ketika berkata seperti itu, lapisan awan di langit seolah telah terbelah. Iman mengayunkan pedangnya, kemanapun dia pergi ruang mulai terdistorsi, dan segera setelah itu ruangan pun mulai runtuh. Aura energinya mengunci keempat orang itu. Dalam sekejap mata, langit dan daratan seakan terbelah dan mereka berada di dalam alam semesta yang kacau. Di daratan Artemisa, dewa utama menyuruh Po menghambat Damar. Menurutnya, orang yang bisa membuat dia terancam hanyalah Damar seorang. Selama pergerakan Damar terhambat, dia bisa membunuh semua orang yang membantu Damar ini. Damar tidak perlu ditakuti. Walaupun dia berkata yang pertama yang akan dia bunuh adalah Morte, akan tetapi dia justru tidak memilih untuk menyerang Morte, melainkan dia menatap lurus ke arah Riven yang ada di bawah. Bersambung.